Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Thumma alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kepada takmir Masjid Al-Manar yang saya hormati, kepada para bapak, para ibu, jamaah Ahad pagi yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya Allah, yaitu masjid, dalam rangka tawasobil haq, tawasobis sabr, saling menasihati dengan kebenaran, dengan kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini mendapatkan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah-mudahan diberi limpahan, bertambah usia kita yang barokah, dilapangkan rezeki kita yang halal dan thayyibah, mendapatkan sebesar-besar pahala dan diampuni segala dosa kita. Dan juga mudah-mudahan dengan kita duduk di Masjid Talim ini, bapak ibu kita yang masih hidup atau yang sudah wafat mendapatkan pahala kita sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dengan telatennya, sabarnya, uletnya mengajar umat ini, akhirnya kemudian dakwah yang diajarkan oleh beliau berkembang di muka bumi sampai ke negeri kita, sampai ke tempat kita karena kesabaran beliau. Dan ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang fad min haulik, yang terjemahnya kurang lebih, hei Muhammad, disebabkan rahmat dari Tuhanmu engkau berlaku lembut di dalam dakwah. Jika engkau berlaku kasar, maka mereka akan menjauhi dakwahmu. Dan itulah keberhasilan Rasulullah, dan kita berharap kelak di yaumul kiamah Allah izinkan kita diberi kesempatan bisa menatap beliau, karena salah satu nikmat orang beriman itu bisa menatap Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu hormati, di kesempatan pagi hari ini biasanya saya menyampaikan urut-urutan materi. Kalaulah boleh saya tanya, dan memang saya mau tanya, kita di pertemuan 28 yang lalu menyampaikan materi kisah siapa? Masya Allah, Nabi Musa masih ingat. Tapi sekarang buat jeda dulu. Saya pingin banget, nggak tahu ya kenapa ketika saya mengingat namanya bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu saya betul-betul mengingat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini saya mau mengenalkan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum kenal. Yang mungkin sudah kenal sedikit-sedikit berarti mengulang biar semakin kenal. Yang sudah hafal alhamdulillah, nanti tinggal manduk-manduknya saja. Sepakat ya? Baik. Bapak Ibu semuanya,
kita akan bersama-sama mengenal lebih jauh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini betul-betul kadang-kadang mengenal nama-namanya tapi tidak mengenal biografinya, tentang kehidupannya. Siapa anaknya Rasulullah, sebutkan fulan, 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 fulan. Tapi saya boleh tanya ya, berapakah putra-putri Rasulullah Bapak Ibu? Ibu mendengarkan suara saya? Berapa putra-putri Rasulullah? 7. Baik, boleh disebut bareng? 1 Zainab, boleh. 2 Ruqayyah. 3 Fatimah. 4 Ummi Kulsum. 5 siapa? Ibrahim. Terus alhamdulillah. Dijawab dengan alhamdulillah. Kayaknya kita nggak tahu banget. Saya sangat mencintai Rasulullah. Saya tanya, berapa putra-putrinya? 7. Siapa saja? Pokok men. Sudah jawab, selesai itu. Ya, saya sebutkan Rasulullah itu punya istri namanya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, punya anak 6. Di antaranya adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sudah hafal? Besok keluar dalam ujian nasional. Sedangkan dari salah satu istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah punya anak namanya Ibrahim. Itu ya. Nah, yang kita akan kenalkan dari anak-anaknya Ibunda Khadijah. Qasim meninggal kecil. Abdullah meninggal ketika masih kecil. Ruqayyah, Zainab itu anak paling barep karena laki-lakinya meninggal. Kemudian berikutnya Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nah, kita akan kenalkan di pagi hari ini dengan orang yang bernama Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu beliau Zainab? Baik, kita mulai. Kita kenalkan, ada orang yang bernama Abul As. Ya, dia adalah seorang anak dari putri yang namanya Hallah binti Khuwailid, saudara perempuan dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ibu bapak, Zainab putri Rasulullah ini tumbuh berkembang dengan akhlak yang mulia karena ditarbiyah, dididik dari keluarga yang sangat mulia. Bapaknya orang yang santun dan ibunya orang yang santun mulia, yaitu Rasulullah dan Ibunda Khadijah. Dari didikan dua orang yang mulia ini melahirkan seorang putri yang mulia pula. Ini pentingnya mentarbiyah, mendidik anak di rumah, bagaimana hasil terpaan, binaan, didikan orang yang baik biasanya akan menghasilkan anak-anak yang baik. Itulah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah Zainab. Zainab, kira-kira kalau saya hitung-hitung usia beliau ketika itu, pada waktu datang seorang yang bernama Abu Al-As, pemuda tampan, terhormat dari kalangan Quraisy, pebisnis. Dia adalah orang yang sopan, santun, mendatangi rumahnya Rasulullah atau silaturahim dalam rangka melamar putri Rasulullah, yaitu Zainab. Ketika itu diperkirakan Zainab itu usianya antara 10-an tahun. Dilamar oleh Abu Al-As. Bapak Ibu, jangan ditarik usia dulu menikah dengan usia kita sekarang.
pasti jenengan akan terkaget-kaget dan kemudian mungkin mentertawakan. Betul enggak? Orang-orang dulu, ibu kenal ya, seperti yang paling terkenal seperti Ibunda Aisyah, itu menikah dengan Rasulullah usia berapa? 9 tahun. Jangan ditarik dengan zaman sekarang. Di usia itu nggak ada masalah. Bukankah Bapak Ibu dulu ketika Ibu Bapak masih muda, masih remaja, ada cerita-cerita dari orang tua kita pernikahan mereka lulus SD nikah. Saya punya teman kalau nggak salah baru kelas 5 mau kelas 6 nikah. Dulu dianggap biasa. Tapi kita melihat perkembangan sekarang, pernikahan itu kan dari pemerintah kan berubah. Dulu kalau nggak salah 16 tahun perempuan, laki-lakinya kalau salah 17 tahun. Kalau nggak salah ya. Karena saya bukan debat. Kemudian berubah lagi kalau salah perempuan 18-an, kemudian laki-lakinya 19. Kemudian sekarang perempuan 21 tahun. Laki-lakinya 25. Sudah berubah. Dan ini dianggap masih muda. Usia 20 tahun, laki-laki 25 itu dianggap masih muda. Ketika melihat barometernya atau yang dipandang adalah orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa. Orang-orang Amerikanan. Karena mereka rata-rata perempuan nikahnya sudah di atas 30 tahun. Jangan-jangan bisa seperti itu. Tapi saya mengatakan jangan ditarik usia pernikahan zaman dulu dengan sekarang. Makanya jadi catatan bagi para bapak, para ibu, kalau ada orang nikah muda itu jangan ditertawakan. Kan dulu pernah populer lagu zaman edan wong tua rabi. Ya kan? Dengar nggak cerita lagu itu? Kayaknya aneh toh. Saya mengatakan jangan-jangan ini pelecehan kepada orang-orang dulu yang telah menikah seperti itu. Baik. Abu Al-As, beliau melamar, datang sendiri. Seorang pemuda melamar pergi ke tempatnya Rasulullah sendiri. Bapak dulu ngelamar sendiri atau dilamarkan, Pak? Dan Rasulullah ketika itu beliau nggak berani jawab. Ini seorang bapak. Beliau tidak menjawab lamaran itu. Meskipun tahu siapa Abu Al-As. Dia orang tampan, akhlaknya mulia, pebisnis, tahu itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu langsung menerimanya. Beliau tanya dulu kepada putrinya Zainab. Nduk, ini bahasa Temanggung. Bahasa Arab nggak ada kata tanduk. Nduk, iki ana wong nglamar kowe, kira-kira kowe nek dilamar gelem ora. Hukum adat di mana-mana itu rata-rata hukumnya perempuan diam pertanda mau. Betul Pak, Pak? Perempuan diam pertanda mau. Kalau diam mau berarti kalau mantu lebih mau. Ibu-ibu pengalaman. Artinya Zainab dilamar oleh Abu Al-As mau. Kemudian kedua orang ini menikah. Artinya kalau diurut adalah dalam nasab itu kan Zainab punya ibu namanya Khadijah. Kemudian bapaknya Zainab Khadijah lah Khuwailid. Kemudian Abu Al-As punya ibu namanya Hallah. Bapaknya Hallah namanya Khuwailid. Kira-kira apanya itu? Sepupu. Berarti pernikahan sepupu. Masih keluarga dekat. Para ibu bapak hormati. Kemudian pernikahan yang menarik adalah pada waktu menikahkan, pada waktu hari pernikahan, Ibunda Khadijah sangat berbahagia sekali atas pernikahan anak ini. Karena sangat bahagianya Ibunda Khadijah
membalikan kalung. Dan Ibunda Khadijah yang mengkalungkan. Mengkalungkan itu pripun, Bu? Mengalungkan. Memberikan kalung dan yang mengalungkan gitu ya. Dan yang memakaikan kalung ke leher putri yang dicintai itu dilihat oleh bapaknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua orang tua ini sangat ridho dengan perkawinan ini. Dalam rumah tangga dua orang yang saling mencintai ini sangat harmonis sekali. Suami istrinya sangat harmonis sekali karena sama-sama mencintainya. Kemudian keduanya dikarunia Allah dengan dua putra yaitu Ali dan Umamah. Di tahun-tahun awal, sekitar tahun Nabi Muhammad usianya 40 tahun, kemudian Nabi Muhammad diangkat Allah menjadi nabi. Berita tentang kenabian ini didengar oleh putrinya, dan Zainab mengetahui bapaknya menjadi nabi, dia betul-betul memang mengiyakan. Ya memang layak bapakku itu jadi nabi. Karena akhlaknya, karena tanggung jawabnya, karena kedisiplinannya, karena amanahnya, karena orang yang bisa dipercaya dengan berbagai macam sisi. Zainab itu sudah meyakini bahwa memang bapak itu pas jadi nabi. Karena dia betul-betul memahami siapa bapaknya. Sehingga setelah mengetahui bapaknya itu diangkat Allah menjadi nabi, maka Zainab bergegas pergi ke rumah bapaknya. Ketika Zainab bergegas pergi ke rumah bapaknya, karena dia kan sudah bersama suaminya. Kebetulan suaminya Abu Al-As sedang dagang ke Syam. Syam itu kalau sekarang adalah meliputi Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Yang satunya nggak ada sebut karena penjajah. Apa itu? Ya nggak usah disebut. Syam. Jaraknya jauh, mungkin 2000-an kilo. Kalau ditempuh diperkirakan pulang pergi itu bisa mencapai 2 bulan. Karena dulu pakai unta. Nah, Zainab mengetahui bahwa bapaknya, maksudnya Rasulullah SAW, diangkat jadi nabi, betul-betul pengen menemui bapaknya dan ingin menyatakan keislamannya. Kebetulan suaminya belum pulang, tapi karena keinginan yang kuat menyebabkan Zainab tidak izin sama suaminya. Berangkatlah dia pergi ke rumah bapaknya, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan bapaknya, dan bersahadat di hadapan bapak dan ibunya. Dengan demikian, Zainab adalah salah satu dari orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Adik-adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, adik-adiknya semuanya ikut bapaknya. Itu rumah tangga yang luar biasa, Pak. Seluruhnya seragam, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena buah dari tarbiyah, didikan orang tua yang baik. Orang tua itu kalau memang orang yang baik, perbuatannya baik, akhlaknya baik, tindakannya baik, itu dehemiwe anak paham. Bu, Pak, orang tua itu kalau baik, tidak hanya ucapan tapi perbuatan, dehemnya orang tua itu anak paham. Sudah ada adzan, nah, berarti bapak sudah nyuruh saya sholat gitu. Kan kita lihat anak-anak di antara masyarakat itu kan sudah ada adzan, sholat di, masih main HP. Bapak ini gedor meja, masih main HP. Itu bedanya dengan tarbiyah yang benar yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah masuk Islam, maka Zainab betul-betul sangat bahagia sekali, merasakan nikmatnya menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga menjadi orang yang nikmat dengan keimanannya. Itu kemudian dia pulang.
ingin menceritakan keislaman dirinya kepada suaminya. Ditunggu-tunggu setiap hari kapan suaminya datang, mau menceritakan dirinya sudah masuk Islam dan mau mengajak suaminya masuk Islam. Ditunggu-tunggu setiap hari. Sampai suatu hari suaminya pulang dari perdagangan dengan wajah yang ceria. Suaminya pulang dari perdagangan dengan wajah ceria, berarti kira-kira dagangnya hasil banyak. Sesampainya di rumah, karena sangat mencintainya nih, Abu Al-As ini sangat mencintai Zainab. Di dalam kisahnya diceritakan kalau dalam perjalanan itu suka bersair, dan ini orang-orang Arab itu kesukaannya bersair. Ketika di perjalanan bersair, yang didindangkan sairnya tentang Zainab. Apa nek pergi yang dididangkan menceritakan tentang istrinya. Apa melihat perempuan di jalan kemudian terbelalak atau merem gitu. Itu luar biasa, betul-betul sangat mencintai Zainab. Pulang dengan wajah ceria, dengan hasil yang banyak, melihat istrinya yang bahagia, tapi nggak tahu istrinya bahagia karena keimanan. Maka kedua orang itu bertemu, pulang dalam keadaan mungkin masih capek tapi senang melihat pasangannya dengan hasilnya. Istrinya nggak bisa menahan untuk menceritakan tentang keislamannya. Mas, aku cerita marang sampeyan. Nek ora basa niku. Mas, aku mau cerita kepada Mas. Apa itu, Dek? Aku sekarang sudah masuk Islam. Aku berharap Mas juga masuk Islam. Sebagaimana yang aku lakukan, dengan wajah berbinar-binar agar suaminya sama dengan dirinya. Suaminya terdiam, kemudian keluar sebentar dan masuk lagi dan kemudian berkata, wahai istriku Zainab, mohon maaf, aku tidak mau masuk Islam. Aku tidak ingin orang-orang akan berkata Abu Al-As masuk Islam gara-gara istri. Mohon maaf, aku tidak mau masuk Islam. Betapa remuknya Zainab, berbunga-bunga, yakin suaminya mau masuk Islam, tetapi ternyata tidak masuk Islam. Tetapi rumah tangga mereka tetap jalan, tetap utuh karena belum ada perintah tentang pisahnya antara orang iman dan musyrik. Rumah tangga berjalan biasa. Kemudian suatu hari ketika di tahun-tahun ke-10 kenabian, Ibunda Khadijah wafat. Ibunda Khadijah wafat. Maka karena Zainab itu anak yang pertama, maka beliau lebih sibuk sekarang. Di samping mengurus rumah tangganya dan juga harus mengurus adik-adiknya. Karena dialah anak yang barep. Kebetulan ketika itu Fatimah radhiyallahu anha usianya masih belia. Diperkirakan ketika ditinggal ibunya usianya antara 6 sampai 7 tahun. Maka yang paling bertanggung jawab mengurus adik-adiknya adalah Zainab. Kenapa begitu? Karena Rasulullah bertanggung jawab pada umat. Kalau Rasulullah keluar, siapa yang akan mengurus adik-adiknya? Ini Bapak Ibu, Rasulullah SAW. Beliau ditinggal pamannya wafat, ditinggal istrinya wafat, tapi sebagai seorang nabi tetap bertanggung jawab kepada umat. Beliau tetap mendakwahkan agama Allah. Coba bayangkan, mungkin kalau kita mutung, Mbak, punya anak-anak yang masih kecil-kecil, kemudian bertanggung jawab kepada masyarakat, mungkin kita mutung. Kan Nabi enggak begitu. Beliau tetap bertanggung jawab karena ini urusan kenabian. Inilah urusan umat. Pertanggungjawaban beliau luar biasa. Akhirnya karena beliau tetap harus meladeni, melayani umat, menyebarkan agama Allah, anak-anaknya ditinggal meskipun masih kecil. Dan yang bertanggung jawab adalah Zainab. Sampai diceritakan oleh Aisyah, sampai diceritakan oleh Fatimah, beliau mengatakan kurang lebih begini. Aku itu punya ibu dua, satu ibu kandungku dan satu ibu kakakku, yaitu Zainab. Itulah Zainab. Bapak Ibu semuanya, kemudian
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah hijrah. Hijrah itu meninggalkan Mekah ke Madinah. Perjalanan panjang, jaraknya hampir 500 km. Sebagian besar sahabat jalan kaki. Dalam perjalanan panjang ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberangkatkan dulu para sahabat meninggalkan Mekah. Dan Rasulullah adalah orang yang terakhir di antara para sahabat, meskipun Rasulullah itu masih ada yang belum berangkat setelah berangkat, di antaranya Ali, Asma yang belum berangkat. Tapi menunjukkan Rasulullah telah masuk orang-orang yang akhir berangkatnya. Maka Zainab ketika bapaknya hijrah, adik-adiknya pun hijrah, beliau betul-betul kehilangan keluarga intinya. Dan ketika kaum muslimin hijrah, maka beliau berada di Mekah seperti sendirian. Karena seluruh kaum muslimin sudah meninggalkan Mekah. Zainab sendirian bersama dengan suaminya yang masih kafir ketika itu. Bagaimana perasaannya antara ingat dengan bapak dan adik-adiknya. Bagaimana perasaannya sudah tidak mendapatkan taujih, tidak duduk di masjid taklim dengan Rasulullah. Ada kegundahan yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, nek orang tua ngaji gundah enggak? Alhamdulillah sudah nggak lama nggak ngaji atau rasa hilang. Kalau orang yang merasakan gersang gara-gara nggak ngaji, berarti pertanda orang yang baik. Tapi kalau nggak ngaji lama nggak ada masalah, pertanda ada musibah. Paham Bapak Ibu? Ya, aku kok nggak ngaji, aku nggak ngaji lama kok rasanya biasa aja. Pertanda musibah. Tapi kok nggak ngaji beberapa kali kok merasakan ada sesuatu yang hilang, kegundahan dan sebagainya, berarti pertanda jenengan orang baik. Meskipun ada suaminya di Mekah, sampai Nabi Muhammad di Madinah, dan ini tahun kedua. Tahun pertama Nabi Muhammad mengkondisikan Madinah, mempersaudarakan muslimin Mekah dan Madinah, muhajirin dan ansor, dan kemudian membuat tatanan undang-undang Madinah, dan kemudian undang-undang ini dikukuhkan dengan sebuah namanya piagam. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tunduk di dalam kekuasaan Nabi Muhammad. Tahun kedua, ini saya iklan sedikit. Tahun kedua, di bulan Sya'ban turun surat bab perintah puasa Ramadan. Bulan Sya'ban. Perintah Ramadan itu bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijriah. Dan kemudian 1 bulannya baru perintah puasa. Turunnya pada bulan Sya'ban, tapi perintahnya pada bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, kaum muslimin mendapatkan perintah Allah untuk berperang. Perang yang pertama kali dengan pasukan sekitar, karena ulama berbeda pendapat jumlahnya, sekitar 313, satu pendapat 117. Berangkat kaum muslimin dengan pasukan yang tidak semuanya dewasa. Ada yang masih remaja dan senjatanya pun tidak lengkap. Berangkat menghadang suatu kelompok dari orang-orang Quraisy, tapi kemudian berita tentang ini, karena kan Nabi Muhammad kan muslimin kan mengetahui Abu Sufyan, tokoh Quraisy ketika itu sebelum masuk Islam, itu kan dagang Sam. Masih ingat kata-kata Sam ya? Itu kalau dagang ke Sam mesti lewat Madinah, baik kota maupun pinggiran. Maka diketahui kalau muslimin Abu Sufyan ini mau lewat dengan 1000 muatan unta, banyak banget ini. Maka pasukan muslimin menghadang untuk mengambil, ini harus saya pahamkan, untuk mengambil dagangan milik Abu Sufyan. Loh, kok bisa diambil? Karena orang-orang Quraisy ketika kaum muslimin hijrah, mereka merampas milik kekayaan kaum muslimin. Bisa dipahami enggak?
Artinya ketika mereka berdagang ingin diambil gitu. Abu Sufyan mendengarkan berita tentang kaum muslimin yang sudah berangkat ini, maka menyuruh orang secepatnya, yang paling cepat mengendarai kuda pergi ke Mekah. Dan orang itu dibayar sampai ke Mekah melaporkan bahwa ada bahaya dari rombongan Abu Sufyan membawa dagangannya agar dijemput. Maka orang-orang Quraisy betul-betul kaget dan marah. Betul-betul kaget dan marah. Akhirnya 1000 orang berangkat dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Dengan kekuatannya mereka. Dengan para jawara-jawara mereka. Berangkatlah mereka dan sampai singkatnya bertemu di Badar. Dan terjadi perang Badar yang menang kaum muslimin. Jumlah sedikit menang dari jumlah yang banyak. Dalam peperangan ini kemudian kaum muslimin bisa mendapatkan rampasan perang. Jadi ada namanya rampasan perang dalam bahasa Arab ghanimah. Kemudian juga menawan beberapa orang atau banyak orang tawanan dari orang-orang Quraisy, kecekel, ketangkap, nggak dibunuh. Dibawa ke Madinah. Dan Nabi Muhammad menyampaikan tawanan ini akan dibebaskan bersyarat, yaitu syaratnya harus adanya tebusan dari keluarga mereka. Dan ternyata salah satu tawanannya adalah Abu Al-As. Abu Al-As ketika berangkat meninggalkan rumahnya, pamit sama istrinya, berangkat, "Dek, aku mau berangkat dengan kaum kami, orang-orang Quraisy ke Madinah untuk berperang dengan bapakmu." Mbayang kiara ndongake sing dijanjenengan. Arek gelut karo bapak, betul-betul kan ini luar biasa. Suaminya akan berperang dengan bapaknya sendiri. Kalau suaminya menang, bapaknya kalah. Kalau bapaknya menang, suami bisa mati. Maka kemudian ternyata di antara tawanan perang itu ada Abu Al-As yang tertawan. Berita tentang tawanan dan tebusan ini sampai ke Mekah. Dan beritanya sampai kepada Zainab. Zainab ketika itu lagi kebingungan, nggak punya biaya untuk mengambil suaminya. Ingat-ingat apa ya? Akhirnya kemudian ingat kalung pemberian ibunya dulu pada waktu nikah. Nah, itulah kekayaannya, wadahnya masih ada. Disimpan dari pemberian ibunya, kemudian titip, tolong ini diberikan kepada Rasulullah sebagai tebusan dari suamiku. Karena itulah kekayaan yang dimiliki oleh Zainab. Utusan itu sampai ke Madinah dengan membawa berbagai macam pemberian dari orang-orang yang mengutusnya, satu persatu diberikan, dan kemudian tawanan dikeluarkan sampai Nabi Muhammad SAW melihat wadah dan kalungnya. Beliau ingat betul ini, barang ini. Beliau kemudian tanya, ini dari siapa? Para sahabat mengatakan, ini dari Zainab ya Rasulullah untuk pembebasan Abu Al-As. Beliau Rasulullah, beliau itu ketika itu meneteskan air mata, Bapak Ibu. Ingat betul bagaimana dulu menikahkan putrinya dan istrinya Khadijah yang mengkalungkan putrinya ini. Ingat betul ketika dulu bersama istrinya. Kemudian dengan wajah yang sendu, matanya meneteskan air mata dan berkata, sahabat, boleh nggak kalau aku minta izin kalung ini kita berikan kepada pemiliknya dan Abu Al-As juga dibebaskan. Para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apapun keinginanmu kami ridha. Akhirnya kemudian Abu Al-As dibebaskan, tapi bersyarat. Abu Al-As, engkau aku izinkan. Aku bebaskan, tapi aku minta Zainab bawa ke Madinah. Sudah turun ayat tentang larangan bersama
satu rumah suami istri yang beda keyakinan. Abu Asal kemudian pulang. Dan dalam benak Abu Al-As betul-betul berat sekali. Karena beliau betul-betul mencintai Zainab. Padahal orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Al-As sebelumnya, ceraikan saja putrinya Muhammad. Cari wanita Mekah banyak. Dia tidak mau. Hari ini harus berpisah. Ketika pulang betul-betul dia mengatakan, inilah waktu yang betul-betul aku takuti. Sesampainya di rumah bertemu dengan istrinya, betapa bahagianya Zainab menyambut suaminya. Ternyata suaminya tidak sebahagia yang dia bayangkan. Dan kemudian suaminya mengatakan, Zainab, sudah waktunya kita harus berpisah. Bapakmu sudah meminta agar engkau dibawa ke Madinah. Kemudian tidak beberapa lama, yaitu Nabi Muhammad menyuruh pembantunya yang bernama Zaid bin Haritsah, pembantu Nabi Muhammad, untuk pergi ke Mekah mengambil Zainab. Dan Zaid ini beliau tinggal di Tanim. Kalau Bapak Ibu yang sudah haji mungkin mengenal kata-kata Tanim. Tahu ya? Tanim itu salah satu tempat yang digunakan untuk mikot. Ya, Tanim. Jaraknya diperkirakan sekitar 7 km dari Mekah. Zaid bin Haritsah nunggu di situ. Tapi kan belum tahu bagaimana nanti menyampaikan tentang itu. Kebetulan di Tanim ini ada pengembala kambing. Kambingnya banyak, tergelitik dalam benaknya Zaid ini tanya, Mas kamu dari mana? Mekah. Ini kambingnya milik siapa? Ini milik majikan kami. Siapa? Zainab. Nek orang Jawa itu tutup ketemu tumbuh. Oh kuali, tumbuh ketemu tutup. Wah ini ketemu tutup ini. Maka kemudian Zaid itu memberikan, kalau salah itu cincin. Pokoknya sesuatu yang diberikan kepada Zainab sebagai pertanda bahwa Zainab itu sudah dijemput oleh utusan Rasulullah dan berhenti di sebuah tempat. Maka kemudian pembantunya sing menggembala kambing itu ke Mekah menyampaikan ke Zainab dan pertanda beliau harus siap-siap berangkat ke Madinah. Suaminya meskipun sangat keberatan, beliau laki-laki yang luar biasa Pak, tanggung jawab dari amanah, yaitu beliau menyiapkan bekal-bekal perjalanan ke Madinah, disiapkan semuanya. Tetap kekeh nggak mau beriman, disiapkan perbekalan semuanya untuk istrinya agar nanti berangkat ke Madinah. Dan tidak tanggung-tanggung, Abu Al-As itu menyuruh adiknya untuk mengantarkan Zainab sampai tempat yang dimaksud. Adiknya siap, maka berangkatlah adiknya Abu Al-As bersama dengan Zainab pergi ke tempat yang dimaksud, kemungkinan Tanim ini, untuk bertemu dengan Zaid utusan Rasulullah. Dalam perjalanannya di siang hari diketahui orang-orang Quraisy, dan ini pantangan orang yang meninggalkan Mekah ke Madinah di siang hari, berarti sama dengan melecehkan orang-orang Arab Quraisy. Karena berangkat di siang hari sebagai tanda pelecehan kepada orang-orang Quraisy, maka beberapa orang Quraisy mengejar. Dalam perjalanannya kemudian Zainab itu beliau dipanah oleh seorang yang bernama Habab bin Al-Aswad. Habab ini manah, yang dipanah adalah untanya dan kemudian jatuh. Dan Zainab terjatuh, kemudian beliau ketika itu kebetulan dalam keadaan hamil dan keguguran. Keguguran Bapak Ibu, betapa sakitnya orang keguguran. Karena keguguran, maka Zainab gak mungkin melanjutkan perjalanan ke Madinah dalam kondisi yang sangat sakit. Maka dibawa kembali ke Mekah, dirawat keluarganya, bahkan riwayatnya sampai istrinya Abu Sufyan ikut merawat Hindun itu. Dan Abu Sufyan berkata kepada saudaranya
Abu Al-As yang mengantarkan tadi mengatakan, kenapa kamu membawa Zainab itu di siang hari? Ini aib bagi kita orang-orang Quraisy. Tolong dong, kalau kamu bawa itu di malam hari, kami akan bebaskan itu. Akhirnya setelah cukup beberapa hari, dimungkinkan 2 atau 3 bulan, dianggap sudah cukup gitu ya, siap untuk pergi ke Madinah dari sakitnya itu. Kemudian dibawa malam hari sampai kemudian dalam perjalanannya sampai ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah dan bercerita tentang kondisi perjalanan. Maka betul-betul Rasulullah marah kepada Abu Al-As, kepada orang yang bernama Khabbab bin Al-Aswad. Betul-betul marah beliau, sampai mengatakan, dimanapun kamu menjumpai Khabbab bin Aswad, tangkap dia. Bapak semuanya, kemudian setelah Zainab berada di Madinah, diperkirakan sekarang pada posisi 6 tahun di Madinah, sudah tidak ada kontak dengan suaminya, nggak ada kontak dengan suaminya. Meskipun Zainab betul-betul mencintainya, meskipun suaminya betul-betul mencintai dan suaminya nggak mau nikah lagi, hatinya sudah tertuju kepada Zainab. Meskipun banyak tokoh-tokoh Quraisy karena perpisahan ini nikah saja, banyak perempuan-perempuan Arab Quraisy yang cantik lebih daripada Zainab. Abu Al-As tetap kekeh nggak mau menikah karena cintanya dengan Zainab. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Zainab pun bertahan sendirian dan tidak mau menikah lagi. Kira-kira tahun ke-6 di Madinah atau 6 Hijriah, di suatu malam, yaitu Abu Al-As, karena beliau itu menjadi pembawa dagangan orang-orang Quraisy, beliau itu diamanai pulang membawa dagangan orang-orang Quraisy. Karena seorang yang sangat terpercaya, tiba-tiba ketika pulang ke Mekah, melewati pinggiran Madinah, diketahui oleh para pemuda kaum muslimin, ketangkap itu, barang-barangnya diambil, dan Abu Al-As melarikan diri, nggak ketangkap. Maka Abu Al-As mengendap-ngendap ke Madinah mencari di mana rumahnya Zainab. Ketemu rumahnya, nggak tahu bagaimana kok tahu. Zainab, bukakan pintu. Zainab, bukakan pintu. Malam-malam hari ada laki-laki yang mau masuk. Zainab tanya, meskipun suaranya itu nggak rubah. Bapak, ibu-ibu jenengan kalau suaminya 5 tahun nggak ketemu, suaranya masih ingat nggak? Masih ingat. Itu ketok pintu. Zainab bukakan pintu. Kemudian Zainab membukakan pintu dan Abu Al-As langsung berkata, Zainab, lindungilah aku. Aku adalah bapak dari anak-anakmu dan aku saudaramu. Tidak mengatakan aku suamimu. Abu Al-As mengatakan, lindungi aku dari pengejaran para pasukan muslimin, karena aku adalah bapak dari anak-anakmu dan aku adalah masih saudaramu. Ini saya sampaikan Bapak Ibu tentang perlindungan. Orang Arab itu kokoh, kuat. Jadi begini, orang Arab itu punya kebudayaan, kalau orang menjamin orang, maka otomatis dia siap mati, Pak. Misal saya datang ke Paraan, misalnya gitu kan, punya kebudayaan, Paraan itu punya punya kebudayaan yang ketat, nggak boleh masuk ke Paraan kecuali ada yang berani menjamin. Saya ke Paraan, kamu ke Paraan untuk apa? Untuk ini. Siapa yang menjamin kamu di Paraan? Saya harus menyebutkan siapa. Kalau ada orang menjamin, maka kemudian benar nggak bahwa dia menjamin, kamu menjamin dia? Benar, saya aman. Bisa dipahami nggak? Itu namanya penjaminan dan itu sudah berlangsung lama. Kemudian Zainab menjamin suaminya berada di rumahnya di malam hari itu. Pada waktu sholat subuh, Zainab ada 2 pendapat, apakah di rumahnya karena rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, atau beliau ikut bersama dengan kaum muslimin. Pada waktu pagi hari,
Rasulullah dan kaum muslimin sudah siap-siap sholat dan Rasul takbir Allahu Akbar dan kaum muslimin juga takbir. Zainab bersuara lantang dan berkata, aku menjamin Abu Al-As berada di rumahku. Perempuan, Pak, Bu. Setelah salam, Nabi Muhammad kemudian bertanya, sahabat, kamu dengar nggak suara tadi? Dengar ya Rasulullah. Dan beliau menyampaikan kurang lebih, aku berlepas diri dari Zainab. Maksudnya Rasul nggak menjamin gitu loh, nggak kong kali kong, nggak kompromi sama Rasulullah, nggak wi'anan. Aku nggak menjamin, aku tidak bercampur tangan dengan apa yang dilakukan Zainab. Kemudian Rasulullah mendatangi Zainab dan bertanya, Zainab, ngapain kamu? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku menjamin Abu Al-As dari bapak anak-anakku. Kamu tidak ngapa-ngapain toh? Kan sudah pisah ini. Kamu nggak ngapain? Enggak ya Rasulullah, aku cuma menjamin saja. Kalau itu menjamin nggak masalah. Abu Al-As, ada apa kamu di rumahnya Zainab? Dia mengatakan, ya mertuaku, aku itu pulang dari perdagangan Syam dan aku diamanai dengan dagangan yang sangat banyak. Tetapi kemudian ketangkap oleh kaum muslimin dan dagangan kami diambil. Aku bisa melarikan diri dan aku pergi ke Madinah dan minta perlindungan kepada Zainab. Rasulullah kemudian mungkin melihat keluar, oh banyak sekali barang-barang dagangan, barang-barang ambilan. Kemudian beliau berkata, sahabat, boleh nggak kalau aku minta seluruh yang kalian ambil itu dikembalikan kepada Abu Al-As? Semuanya? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apapun keinginanmu kami ridha. Sahabat-sahabat itu yang bawa barang ke rumah, apapun barangnya, meskipun panci yang sudah nggak bagus, dikembalikan. Seluruhnya dikembalikan. Dan kemudian Abu Al-As diizinkan pulang. Setelah pulang, ya berarti kan pisah nih. Pulang ke Mekah, sesampainya di kota Mekah, Abu Al-As kemudian memberikan seluruh barang-barangnya ini kepada si fulan yang menitipkan barang-barangnya itu semuanya diberikan semuanya. Abu Al-As tanya, apakah masih ada yang belum aku berikan? Mereka mengatakan, semuanya sudah kami dapatkan. Sudah nggak ada sisanya? Sudah tidak ada sisanya. Maka kemudian Abu Al-As di hadapan para tokoh-tokoh Quraisy yang dagangannya dibawakan oleh Abu Al-As dengan tanggung jawabnya ini, di hadapan mereka Abu Al-As mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuilah, aku sekarang telah beriman kepada Muhammad dan aku beriman bukan karena istriku. Dan kemudian sekarang aku akan berangkat ke Madinah. Orang-orang Quraisy nggak ada yang mau menangkapnya. Kenapa? Bagaimana mungkin barangnya diselamatkan? Kok sekarang mau menangkap orang yang telah menyelamatkan barangnya? Aib bagi mereka. Akhirnya kemudian membiarkan Abu Al-As pergi meninggalkan Mekah. Dan beliau di Madinah diperkirakan sampai malam hari. Zainab, apa maneng iki? Ketika dulu masuk, maka kemarin masuk berharap suaminya masuk Islam. Ternyata nggak masuk Islam. Sekarang teko maneh, ngopo maneh iki? Ono apa maneh? Zainab bukakan pintu. Kemudian Zainab membukakan pintu. Dan kemudian di hadapan Zainab, Abu Al-As berkata, Zainab, sekarang aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betapa senangnya Zainab nggak bisa dibayangkan. Betul nggak? Maka kemudian Zainab menuntun suaminya bertemu dengan Rasulullah dan beliau bersahadat di hadapan Rasulullah dan kemudian diizinkan kembali berkumpul dengan istrinya. Pasangan yang sudah berpisah bertahun-tahun.
Dan Abu Al-As diperkirakan sampai 19 tahun belum beriman. Dan sekarang bertemu dengan pasangannya yang sangat dicintai. Yang menarik adalah ketika bertemu dengan pasangannya diperkirakan antara 1 tahunan berpasangan ketemu, Zainab meninggal dunia karena sakit ketika keguguran. Dan pada waktu Zainab dikuburkan, Abu Al-As betul-betul menangis keras sekali dan mengatakan, ya Rasulullah, aku kehilangan orang yang sangat aku cintai, bagaimana dengan aku? Dan kemudian tidak begitu lama Abu Al-As pun menyusul meninggal dunia. Dengan demikian ceritanya selesai. Wis jam 10 wis jam itu Baik Bapak Ibu, kita ambil hikmahnya dulu. Karena saya kalau ceritanya nanti kepanjangan, nanti jenengan nggak dapat hikmahnya dari cerita. Tapi intinya jenengan sudah paham kan? Tahu tentang cerita Zainab? Baik, kita ambil kisahnya ini. 1. Zainab belajar hidup sabar dan teguh karena membantu ibunya dalam urusan rumah tangga dan mengasuh adik-adiknya. Ini pendidikan rumah tangga yang sangat luar biasa. Hasil didikan Rasulullah berefek kepada Zainab. Ya, saya nggak menyampaikan panjang ya, nanti waktunya habis. Kemudian yang kedua, Zainab merupakan istri yang setia dan berkhidmat bagi suaminya Abu Al-As. Ya, betul-betul khidmat. Maka saya mengatakan Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan mendengarkan cerita cintanya Romeo dan Ramadan, itu tidak sebanding dengan cintanya Zainab dan Abu Al-As. Abu Al-As dan Zainab itu betul-betul cinta karena iman, berpisah karena iman, dan dipertemukan kembali di surga karena iman. Kemudian Zainab wafat di usia relatif muda, yaitu kira-kira 30-an tahun. Muda enggak? Muda Bapak Ibu. Jenengan kan rata-rata usianya kan di bawah. Jenengan kan 20 tahun atau 30 tahun Ibu-ibu? 20 tahun ping telu ya. Artinya bisa diambil hikmahnya, usia itu tidak harus panjang. Tetapi kemudian khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ibu, Bapak, kalau jenengan mati itu selesai. Betul enggak? Kita mati itu selesai. Saya itu betul-betul menyadari, memahami betul gitu. Coba jenengan bayangan Bapak Ibu. Kalau keluarga jenengan meninggal, mungkin pasangan jenengan, mungkin siapa jenengan yang betul-betul jenengan menangisi atas kepergiannya, yakinilah perkataan saya itu dipercaya. Saya ulangi, jenengan ketika ditinggal orang yang betul-betul jenengan sangat mencintainya, kepada orang tersebut betul-betul kehilangan, jenengan menangis, yakinlah di samping kanan kiri jenengan masih bisa tertawa. Betul? Apa yang kita pinginkan kecuali kita harap akan Allah Subhanahu wa taala, Bu? Mati rampung. Tongon dhewe kelalen. Anak kita tidak lama lagi juga lupa dengan pekerjaannya. Betul enggak? Istrinya mungkin sampai 40 hari mungkin 1 tahun mungkin, tapi si yang meninggal dunia sudah harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usianya itu tidak harus panjang tapi bermanfaat, apalagi yang panjang dan ya begitu. Kemudian yang berikutnya, ketika sudah waktunya untuk memilih antara cinta dan Allah, jawabannya adalah tetap kepada Allah. Bapak Ibu, sekarang itu kalau mendengarkan anak-anak gara-gara cinta kemudian pindah agama, alangkah bodohnya dia. Betul? Karena cinta pindah agama, bodoh dia. Lihat Zainab, lihat Abu Al-As. Kalau agama itu sampai ke akhirat, kalau cinta dunia itu sebatas itu aja. Makanya betul-betul Bapak Ibu tanamkan anak-anak Ibu,
Jangan sampai kemudian ada berita cerita gara-gara cinta kemudian pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kesabaran dalam dakwah, karena hidayah itu milik Allah, maka pentingnya akhlak. Artinya bagaimana akhlaknya Zainab sebagai istri melayani suaminya meskipun masih musyrik. Bagaimana Rasulullah melayani Abu Al-As beberapa kejadian ketika itu masih musyrik, dan kemudian dalam waktu tertentu Abu Al-As mendapatkan hidayah. Artinya Bapak Ibu, jenengan ini pentingnya menyampaikan kebaikan dan tidak usah bosan. Gak usah maksa-maksa, karena hidayah itu milik. Tak kandani bola bali, gak usah gitu. Betul enggak? Tak kandani bola bali kok tambengi orang umum toh. Ketika posisi kayak gini apa jenengan? Mungkin mengelus dada, mungkin bersembunyi di tempat dan memohon kepada Allah, ya Allah anakku. Keluhkan sama Allah, ya Allah itu anakku. Karena ada watak anak itu kalau disentengi saya jadi, betul nggak Bapak Ibu? Keluhkan kepada pemiliknya anak, keluhkan kepada pemiliknya hati siapa? Allah. Di malam hari disebut namanya, didoakan dirinya. Itu hidayah itu milik Allah. Kemudian yang terakhir, dan jangan terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, karena istri sudah menjadi milik suaminya. Ibu, Bu, nah, Pak, terutama ibu-ibu. Nek bapak diuni bapak cok meneng wae. Bu, Bapak, muni toh. Ini saya pesan betul. Bu, yang masih muda terutama, ibu yang tua juga. Kalau jenengan di rumah tangga dengan suami ada perbedaan pendapat, dalam istilah lain padu. Betul ya? Perbedaan pendapat dalam istilah lain padu. Nggak usah cerita sama orang tuanya. Mak, aku karo suamiku kayak padu loh, Mak. Suamiku nyontangi aku loh, Mak. Nggak usah diceritakan. Paham, Mbak-mbak? Kenapa? Karena anak itu padu sama pasangan diceritakan kepada orang tuanya. Ma, aku begini-begini sama suamiku. Ini ibunya keronto-ronto, Bapak Ibu. Betul nggak Bu? Ibunya marah. Padahal ketika jenengan dulu ketika anak jenengan dinikahi, berarti jenengan sudah melimpahkan kepada suaminya. Ini bapak-bapak. Bapak-bapak, jenengan tunduknya hanya kepada ibunya. Jenengan takutnya, taatnya, baktinya kepada ibunya. Tapi seorang perempuan ketika sudah dinikahi, tunduknya, taatnya kepada suaminya. Sudah bukan orang tuanya lagi, ibunya, bapaknya dulu hanya pada waktu ketika belum menikah, tapi ketika sudah dinikahi berpindah tangan kepada suaminya. Maka ketika perempuan, laki-laki, perempuan padudon sama suaminya, nggak usah cerita sama orang tuanya. Kenapa? Ibunya, bapaknya keronto-ronto. Istrinya pulang, suaminya minta maaf. Sudah damai sama suaminya, sudah rangkul-rangkulan, wong tuanya isih bedegel. Betul? Nguruh pas suaminya kayak nganyakiti anakku. Ngeri enggak? Tolong jangan ceritakan masalah rumah tangga kepada orang tua. Ceritakan yang baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.